Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah dari Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini saya akan melakukan wawancara sebentar ya Pak G. Monggo dipersilakan. Terkait dengan pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah itu terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan kebajikan dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Bersedia ya Pak G? Monggo dipersilakan, selama nanti saya bisa menjawab akan saya jawab. Baik, sebelumnya mohon izin dulu Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Nama saya Ali Murido SPDI, kelahiran 27 Januari 1968, dan kebetulan saya dipercaya bertugas di SDN 2 Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, dan dalam saat ini saya sebagai kepala sekolahnya. Dan alamat saya juga berasal dari desa Wonosobo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali untuk perkenalan diri. Selanjutnya saya lanjut ke sesi wawancara nih Pak G. Monggo dipersilakan. Selama ini ya Pak G, pengalaman Bapak ketika menjadi kepala sekolah itu bagaimana? Ketika Bapak itu bisa mengidentifikasi sebuah kasus itu termasuk dalam dilema etika ataukah termasuk dalam kasus bujukan moral? Tentang kasus, misalkan tentang kasus dilema etika atau bujukan moral, kalau dilema etika itu dimana kita dihadapkan oleh dua kasus dimana yang satunya benar dan satunya juga benar. Kalau bujukan moral itu kita dihadapkan pada sebuah kasus di mana satunya itu benar tetapi satunya salah, biasanya seperti itu. Berarti kalau saya mengambil dari Pak Ali tadi itu kalau dilema etika itu kasusnya ini sama-sama benar ya Pak? Ya. Kalau bujukan moral itu ada salah satu yang benar tapi ada salah satu yang salah. Baik. Kemudian selama ini bagaimana caranya Pak Ali untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran atau kebajikan? Biasanya saya ini dalam mengambil keputusan hal-hal yang seperti itu, kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Kemudian setelah itu solusi apa yang harus kita lakukan pada kedua permasalahan, sehingga kemudian dari solusi itu kita pilih solusi yang terbaik bagi yang punya kasus dan juga terbaik bagi lembaga, sehingga pada yang punya kasus itu tidak merasa dirugikan, juga pada lembaga juga tidak dirugikan. Biasanya seperti itu. Berarti langkah awal yang paling pertama itu diidentifikasi terlebih dahulu ya Pak, penyebab kasusnya itu apa. Kemudian setelah itu Pak Ali biasanya mencarikan alternatif solusi-solusi terlebih dahulu. Baik. Kemudian Pak, setelah Pak Ali tadi melakukan pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Pak Ali lakukan selama ini untuk memecahkan kasus tersebut? Biasanya jika terjadi sebuah permasalahan, pada kita cari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi penyebab itu yang paling utama untuk dicari. Apakah permasalahan itu berasal dari yang punya kasus atau berasal dari orang lain? Dan ini yang harus kita selesaikan. Dari identifikasi itu kita bisa mengajak diskusi teman-teman. Karena saya yakin, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini keputusan apa yang saya lakukan ini biasanya tidak semuanya benar. Makanya saya ngajak teman-teman guru ini untuk mendiskusikan permasalahan itu, sehingga permasalahan itu bukan hanya keputusan dari kepala sekolah tapi juga kolega dari dewan. Karena pada intinya
di sekolah ini kerja sebuah tim, bukan kerja hanya kepala sekolah, jadi semua dewan guru itu terlibat dalam ketika menyelesaikan masalah harus dilibatkan sehingga masalah itu benar-benar terselesaikan. Berarti selama ini Pak Ali itu dalam menyelesaikan kasus itu dicari dulu ya Pak, penyebabnya itu apa, terlebih dahulu apakah memang dari kesalahan ini muncul dari orang tersebut ataukah kesalahan dari orang lain. Kemudian berarti Pak Ali melakukan kolaborasi ya Pak? Ya benar, kolaborasi. Tidak pernah memecahkan sendiri berarti? Ya, tidak. Saya kira itu bagus sekali, berarti ini jenengan punya solusi untuk memecahkan kasus bersama-sama Ya. seperti itu, dan itu akan menjadi solusi yang terbaik untuk kita. Sahabat seperti itu, bukan saya seperti itu. Baik, kemudian dari hal-hal tersebut tadi yang sudah Bapak lakukan, adakah cara-cara yang paling efektif Pak ketika Pak Ali akan mengambil keputusan sesuai dengan nilai kebajikan itu? Biasanya dalam mengambil keputusan yang paling efektif itu saya itu mengajak mereka yang mempunyai kasus tersebut. Ya misalkan siswa yang punya kasus, maka siswa nanti yang diajak untuk diskusi apa permasalahan kok terjadi seperti ini, apa permasalahannya. Kemudian kita carikan solusi yang saling menguntungkan pada siswa juga tidak terlalu dirugikan, juga pada lembaga itu juga tidak merasa sehingga permasalahan itu benar-benar terselesaikan dengan baik. Baik, berarti Pak Ali tidak langsung menyelesaikan kasus itu secara langsung ya Pak? Tidak, Berarti harus bukan saya seperti itu. baik, kemudian dari hal-hal tersebut tadi yang sudah Bapak lakukan, adakah cara-cara yang paling efektif Pak ketika Pak Ali akan mengambil keputusan sesuai dengan nilai kebajikan itu? Biasanya dalam mengambil keputusan yang paling efektif itu saya itu mengajak mereka yang mempunyai kasus tersebut. Ya misalkan siswa yang punya kasus, maka siswa nanti yang diajak untuk diskusi apa permasalahan kok terjadi sepertinya, apa permasalahannya. Kemudian kita carikan solusi yang saling menguntungkan pada siswa juga tidak terlalu dirugikan, juga pada lembaga itu juga tidak merasa, sehingga permasalahan itu benar-benar terselesaikan dengan baik. Baik, berarti Pak Ali tidak langsung menyelesaikan kasus itu secara langsung ya Pak? Tidak. Berarti harus melibatkan siswa untuk berdiskusi terlebih dahulu. Melibatkan siswa dulu sehingga saya tahu benar permasalahan-permasalahan itu. Jadi langsung dari sumbernya nih Pak? Benar dari sumber. Sehingga nanti muncul penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Iya, sama-sama menguntungkan kedua belah. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah Pak Ali rasakan itu menjadi tantangan yang paling berat dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus yang berhubungan dengan dilema ini? Ya, tantangan yang berat itu pasti ada. Ketika ada murid yang berbuat kesalahan yang sedikit fatal, jika ini dijatuhkan hukuman berat, maka juga akan kasihan pada khawatir siswa tersebut keesokannya tidak sekolah. Tetapi jika dibiarkan kasus ini tidak dikasih sanksi atau hukuman, maka ini akan terulang pada teman-teman. Oleh karena itu saya dengan teman-teman itu berusaha bagaimana hukuman ini juga tidak terlalu memberatkan bagi siswa, sehingga tetapi siswa berusaha supaya jerah terhadap kelakuan tersebut sehingga tidak akan melakukan perbuatan lain. Berarti Pak Ali ini tidak langsung menjatuhkan hukuman langsung ya ke anak-anak ya berarti ya Pak? Ya tidak. Berarti lebih ke memberikan efek jerah agar anak ini tidak mengulangi kesalahan, kemudian agar teman-teman yang lain ini tidak mencontoh. Jadi lebih memikirkan efek jangka panjangnya. Nah, benar apa yang saya lakukan itu berpikir untuk kedepannya masa depan siswa. Karena kalau dikasih hukuman yang berat yang jelas siswa ini takut trauma. Sehingga kalau sudah trauma, minder, malu sama temannya, sehingga dia mungkin tidak sekolah. Tetapi
saya dengan teman-teman ini berusaha bagaimana penyelesaian itu bisa juga pada siswa ini, bisa pada siswa yang lain itu tidak melakukan hal-hal yang sama seperti siswa yang punya masalah tersebut. Kemudian Bapak, ketika Bapak mau menyelesaikan masalah, apakah Bapak memiliki jadwal atau menyusun jadwal untuk menyelesaikan, misalnya masalah ini harus selesai dalam waktu sekian, kemudian masalah ini harus saya selesaikan dalam jadwal sekian hari? Kalau jadwal secara khusus itu sekolah tidak buat. Mengapa? Karena kadang-kadang kasus itu datangnya secara tiba-tiba atau insidentil, sehingga tidak ada jadwal. Tetapi saya ini berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin atau pada waktu hari itu juga, supaya apa? Supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Permasalahan itu supaya tidak berlarut-larut. Jadi bagaimana permasalahan itu cepat selesai pada hari itu dan tidak akan terulang. Baik, berarti selama penyelesaian ini Pak Ali tidak pernah membuat jadwal khusus berarti ya, Pak Ali? Tidak ada jadwal. Berarti insidental sesuai kasus yang terjadi. Sesuai dengan kasus ya. Jika kasusnya misalnya agak berat, mungkin penyelesaiannya memang Agak lama ya, seperti itu. Berarti lebih baik selesaikan sekarang juga, jadi kasus tidak berlanjut. Kasus tidak berlanjut. Baik. Kemudian, apakah ada orang atau faktor-faktor yang selama ini itu bisa membantu Pak Ali dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema ini, Pak? Ya, ada beberapa faktor memang yang membantu untuk keputusan tersebut. Yaitu faktor yang pertama mungkin dari guru, dari orang tua siswa. Kalau ini bisa kerjasama antara guru dan orang tua, insya Allah kasus itu bagaimanapun beratnya kasus, maka kasus itu bisa terselesaikan dengan baik. Tergantung dari bagaimana berat kasus itu terjadi. Sehingga kalau ada kerjasama antara guru dan wali murid atau orang tua siswa, maka berat apapun kasus itu pasti terselesaikan. Berarti dalam membantu ini Pak Ali itu berkolaborasi dengan guru terlebih dahulu, kemudian baru mendiskusikan dengan anak-anak. Kalau kasusnya berat, Pak Ali berkolaborasi juga dengan wali murid berarti. Kalau itu misalkan permasalahannya itu kasus itu ringan, maka mungkin cukup dengan guru. Tapi kalau itu kasusnya sudah berat, maka saya akan melibatkan orang. Karena dari lingkungan itu juga akan mempengaruhi untuk menyelesaikan masalah. Berarti tergantung berat dan ringannya. Iya. Baik. Ini saya lanjut di pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Pak Ali selama ini setelah menjabat menjadi kepala sekolah dan dihadapkan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, kita sadari bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti punya masalah. Tapi yang terpenting adalah bukan kesalahannya yang kita perhatikan, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dan orang yang punya salah ini bisa mengakui kesalahannya dan bisa berubah ke depannya menjadi lebih baik. Saya kira itu prinsipnya yang sangat bagus Pak, dan juga pembelajaran bagi diri saya sendiri. Berarti ketika dalam melihat orang lain, kita itu tidak boleh melihat kesalahannya gitu, benar ya. Karena setiap orang itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna itu. Dan setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Baik Pak Ali, terima kasih. Mohon maaf Pak Ali, saya sudah mengganggu waktunya jenengan untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga.
Willy telah sharing dengan saya selaku Bapak Sebastian Donoso. Mudah-mudahan ke depan ini akan membawa kebaikan bagi pendidikan yang kita dapat. Baik Pak, terima kasih Pak.